Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Guru. Sebelumnya silakan pimpin doa oleh ketua kelasnya untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ambil absen dulu. Destariana Hadir. Meleni Agustin, Hadir. Effendi Tursianto, Hadir, Bu. Alim Edwar Rahman, Hadir, Bu. Maida Asma Fadilah, Hadir, Bu. Melani Indah Saputri. Hadir, Bu. Jadi hadir semuanya hari ini ya. Hadir, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Di mana materi pada hari ini itu ada 3 indikator, yaitu yang pertama ada pengertian kewirausahaan, wirausaha dan wirausahawan. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri atau karakteristik seorang wirausaha. Yang ketiga yaitu ada keberhasilan wirausahaan, yang di dalamnya terdapat faktor pendukung dan faktor kegagalan dari wirausaha. Nah, daripada lebih jelasnya Ibu tulis di papan tulis saja. Nah, jadi yang kita bahas ini ada 3. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan, wirausaha dan wirausahawan. Dan yang kedua itu ciri-ciri atau karakteristik seorang wirausaha. Dan yang ketiga ada keberhasilan wirausaha, di mana keberhasilan itu terdapat faktor pendukung dan faktor kegagalan dari wirausaha tersebut. Nah, jadi kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Di mana kewirausahaan itu adalah kegiatan atau bisnis yang mandiri, yang dimana sumber dayanya itu berasal dari diri individu itu tersebut. Misalnya kita seorang calon wirausahawan mau mendirikan sebuah usaha yang sekarang lagi tren kan, minuman-minuman yang lagi tren itu seperti Thai tea atau drink boba gitu. Jadi misalnya kita seorang
sebuah bisnis seperti yang dicontohkan tadi, yaitu membuat usaha minuman, yaitu drink boba, di mana dalam membuat usaha itu tentunya harus memiliki berbagai jenis skill atau kemampuan, sehingga nanti kalau misalnya dalam menjalankan usaha tersebut tidak dapat kegagalan-kegagalan, seperti misalnya modalnya tidak balik modal, misalnya malah rugi. Itu kan malah menyebabkan kegagalan seorang wirausaha. Nah, jadi di sini ada menurut sebuah ahli, yaitu ahli Henry Banata, yang mengemukakan bahwa seorang wirausaha adalah sosok pengambil resiko yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta menerima keuntungan finansial atau non uang. Nah, maksudnya di mana tidak semua wirausaha itu uangnya didapat secara instan. Misalnya kita menanamkan modal, nah modal itu langsung kembali ke kita, tidak bisa seperti itu. Banyak wirausahawan yang menanamkan modal, tapi untungnya tuh dirasa setiap hari. Misalnya kayak seperti contohnya aplikasi Shopee. Nah, dari aplikasi Shopee itu kan kita menanamkan modal terlebih dahulu. Kita mau mengupload gambar ke aplikasi Shopee, sehingga pembeli-pembeli atau klien-kliennya itu dapat melihat berbagai jenis produk yang dihasilkan. Nah, sehingga kliennya itu tahu misalnya barang ini layak atau enggak, bagus atau enggak untuk dibeli. Jadi kan kita harus menanamkan modal terlebih dahulu kepada suatu bidang, di mana kalau kita ingin menjalankan usaha tentunya kita harus memiliki modal terlebih dahulu. Nah, sehingga dapat Ibu simpulkan bahwa kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, dalam menjalankan wirausaha tentunya diperlukannya mental dan sikap atau jiwa yang selalu aktif berusaha untuk memajukan karyawan dalam upaya meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usahanya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian dari wirausaha. Di sini wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berpribadi dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya bebas, merdeka, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di mana dalam menjalankan sebuah wirausaha tentunya kita harus memiliki tekad yang kuat sebelum memulai kegiatan usaha, di mana ada ahli yang mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Di mana maksudnya dalam proses kewirausahaan tersebut tentunya terdapat berbagai macam hal-hal yang dapat kita temui dalam mendirikan sebuah usaha, sehingga dapat Ibu simpulkan bahwa wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan bisnisnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu pengertian dari wirausahawan, di mana wirausahawan adalah orang yang terampil dan memanfaatkan peluang-peluang dalam mengembangkan bidangnya yang dengan tujuan mendapatkan bidang usahanya dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya di sini kita misalnya mendirikan usaha seperti yang dicontohkan sebelumnya tadi, mendirikan usaha drink boba atau produk minuman. Nah, untuk mendapatkan konsumen atau mendapatkan pelanggan yang ingin membeli produk kita, tentunya kita harus memiliki strategi untuk menarik pelanggan, yaitu dengan mempost atau mengupload video-video dari produk kita seperti drink boba tadi, kita upload ke media sosial sehingga orang dapat mengetahui bahwa kita mendirikan usaha, yaitu membuat drink boba atau minuman atau usaha makanan, sehingga orang dapat membeli produk kita dan memberitahu di mana alamat produk tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik seorang wirausaha, di mana sebagai seorang wirausaha tentunya harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu motivasi berprestasi tinggi, di mana kita harus memiliki motivasi terlebih dahulu di dalam diri kita, di mana seorang
wirausaha itu tidak perlu cerdasnya. Misalnya banyak orang yang tidak cerdas atau tidak juara di sekolahnya tapi memiliki usaha yang besar. Misalnya dia tidak sarjana tapi beliau bisa memiliki usaha yang menghasilkan pendapatan setiap harinya. Yang kedua yaitu ciri-cirinya selalu beraktivitas sesuai dengan kemampuannya, di mana kita harus mengukur dulu kemampuan kita, di mana bidang kita yang akan kita dirikan. Misalnya kita harus mendirikan sebuah usaha, sehingga usaha yang kita lakukan tersebut kita tahu ukurannya sekian untuk mencapai hasil dari kegiatan usaha kita, sehingga sebelum kita melakukan pengabdian kewirausahaan, jadi kita harus mengetahui berapa sih budget yang akan dikeluarkan, berapa biaya yang akan diperlukan untuk modal. Yang ketiga yaitu memiliki kreativitas yang tinggi, di mana kreativitas ini sangat diperlukan dalam wirausaha, di mana kita tidak bisa misalnya orang memiliki usaha drink boba, kita ikut-ikut juga mendirikan usaha itu, tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada sikap jujur dan selalu ingin maju dalam berwirausaha, di mana sikap jujur ini hal yang paling penting di dalam diri kita, di mana sebelum kita menjadi seorang wirausahawan kita harus jujur terlebih dahulu, baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Yang kelima ada sikap dan perilaku disiplin, di mana sikap dan perilaku disiplin ini harus ditanamkan sejak dini kepada diri kita sebelum kita melakukan kegiatan berwirausaha atau mendirikan usaha. Yang keenam ada berperilaku inovasi, di mana kita harus menciptakan hal-hal baru atau merombak yang telah ada. Misalnya banyak orang yang menjual baju, misalnya baju online. Nah, jadi kita punya strategi atau punya cara biar dagangan kita tuh laku atau jualan kita laku. Kita memiliki cara yang lain dibanding orang-orang lain, sehingga kita beda dari orang yang lain yang mendirikan usaha walaupun usaha kita sama. Yang ketujuh yaitu berkomitmen dan dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan bertanggung jawab. Nah, di sini hal yang paling penting juga, kita menjadi orang harus berkomitmen pada pekerjaan kita. Misalnya kita mendirikan sebuah usaha, kita harus melakukan komitmen kepada perusahaan tersebut. Misalnya kita bekerja pada perusahaan atau kita mendirikan usaha, kita harus berkomitmen bahwa usaha ini dapat berhasil dan dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Nah, di mana misalnya seseorang yang memiliki usaha tentunya harus memiliki sifat mandiri, yaitu tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Misalnya kita punya karyawan di suatu perusahaan, kita memiliki 4 karyawan. Nah, kita tidak bergantung pada karyawan. Misalnya kita siap untuk terjun ke lapangan, kita siap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada berani menghadapi resiko, di mana setiap usaha yang kita lakukan itu tentunya memiliki resiko. Dari resiko kita dalam kegagalan dari usaha tersebut, semua resiko yang ada di dalam dunia usaha itu kita harus menghadapi resiko tersebut, walaupun bagaimanapun payahnya atau susahnya dalam menghadapi resiko tersebut. Yang terakhir yaitu selalu mencari peluang. Nah, di sini maksudnya misalnya contohnya kita memiliki sebuah kedai atau lahan kosong. Nah, di mana kita bisa memanfaatkan lahan atau kedai tersebut untuk kita jadikan atau kita dirikan sebuah usaha. Selanjutnya kita masuk ke keberhasilan wirausaha, di mana dalam kewirausahaan tersebut seorang wirausahawan tidak akan berhasil dengan adanya kegigihan yang ada dalam dirinya, di mana faktor pendukung dari wirausaha tersebut dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada faktor manusia. Nah, faktor manusia ini adalah faktor dari sumber daya manusia yang ada di sekitar lingkungan kita. Sebelum kita mendirikan wirausaha atau mendirikan bisnis, kita harus tahu dulu kalau misalnya bisnis tersebut dapat nggak kita jalankan di daerah sini. Misalnya kita pikir ke sana dulu. Nah, sehingga dalam proses pendirian bisnis tersebut tidak akan mengecewakan hasilnya. Nah, misalnya contohnya di mana di sini adalah
itu pertanian, lahannya kan banyak. Nah, nggak mungkin kita membuat kolam di lahan pertanian tersebut karena tanahnya airnya tidak mencukupi. Sehingga kita harus melihat dulu manusia-manusia atau sumber daya manusianya itu bisa tidak dijadikan tenaga untuk mendorong usaha kita. Yang kedua itu faktor keuangan, di mana faktor keuangan ini diperlukan sehingga dalam proses penjalanan kewirausahaan atau menjalankan bisnis kita tahu bahwa uang kita cukup atau tidak dalam memodali usaha yang kita inginkan atau yang ingin kita buka. Misalnya kita membuka usaha peternakan, modal yang kita punya cuma 5 juta, sedangkan kita membuat kandang belum berapa uang untuk membuat kandangnya, belum kita membeli ayamnya, sehingga kita harus memikirkan faktor keuangan kita. Yang ketiga itu faktor organisasi, di mana faktor pendukung dari kewirausahaan ini, misalnya dalam kita berbisnis itu ada organisasi pendukung, sehingga dalam proses kita menyampaikan objek-objek atau menyampaikan usaha kita tidak bingung dalam mencari dukungan dari berbagai organisasi yang ada di lingkungan bisnis kita. Yang keempat yaitu faktor mengatur usaha, di mana dalam kita mengatur usaha itu tentunya perlu melakukan manajemen atau pengelolaan yang baik sehingga dapat menghasilkan berbagai macam produk-produk yang ingin kita hasilkan. Dan yang terakhir itu adalah faktor pemasaran, di mana diperlukannya pemasaran dalam proses berwirausaha. Misalnya kita tahu target kita, pasar kita di mana gitu, targetnya pasar misalnya. Dalam kita memiliki bisnis atau memiliki usaha, kita menghasilkan produk atau menghasilkan jasa. Kita tahu di mana kita akan menghasilkan atau hasil dari usaha tersebut atau hasil dari bisnis tersebut kemana kita berikan. Selanjutnya itu ada faktor kegagalan wirausaha, di mana dalam faktor kegagalan ini yang pertama tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua itu kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, yang ketiga itu kurang dapat mengendalikan keuangan, yang keempat ada kegagalan dalam perencanaan, yang kelima ada lokasi yang kurang memadai. Sebelumnya Ibu tulis saja terlebih dahulu biar mudah dalam menerima pelajarannya. Di depan sudah Ibu tuliskan yaitu mengenai faktor kegagalan dari wirausaha, di mana dari seorang wirausaha itu memiliki berbagai faktor dari kegagalan yang tentunya tidak diduga-duga atau tidak kita sangka-sangka bahwa kita gagal dalam mendirikan sebuah usaha. Di mana yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial, maksudnya seseorang tersebut perlu keahlian atau kemampuan atau skill khusus yang dimiliki dalam mendirikan sebuah usaha. Sehingga dalam proses perjalanan kewirausahaan atau bisnis yang kita jalankan itu tentunya harus diperlukan berbagai macam skill atau cara untuk mendirikan sebuah
wirausaha. Yang kedua itu kurang berpengalaman yang baik dalam teknik, di mana seperti penjelasan yang pertama tadi, kurangnya pengalaman atau skill yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang seharusnya seorang wirausahawan itu tentunya harus memiliki skill atau bidang keahlian khusus dalam proses mendirikan sebuah usaha. Yang ketiga yaitu kurang atau tidak dapat mengendalikan keuangan, di mana banyak dari diri seseorang wirausaha tidak dapat mengendalikan keuangan, misalnya lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya. Nah, yang keempat itu ada kegagalan dalam perencanaan, di mana sebelum mendirikan usaha kita harus memiliki rencana terlebih dahulu. Dalam pendiriannya itu kita harus mengetahui berapa pengeluarannya, berapa penghasilan akan didapatkan, berapa keuntungan yang akan didapatkan, sehingga dalam proses perencanaan tersebut kita harus mengetahui dulu bisnis apa yang akan kita jalankan, sehingga kita tahu bahwa pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian, modal yang dibutuhkan sekian. Selanjutnya itu lokasi yang kurang memadai. Nah, di mana biasanya di perkotaan atau di lingkungan kota itu kurang memadainya lokasi, kurangnya lokasi yang ada di sebuah kota. Biasanya kan lokasinya tuh rumah-rumah berdempet-dempet. Jadi sehingga dalam kita mendirikan usaha atau bisnis itu lokasinya kurang memadai atau kurang mendukung dalam menjalankan sebuah usaha. Mungkin hanya itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang bertanya. Kepada Desta Rina, coba sebutkan pengertian dari kewirausahaan tadi. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Benar kata Desta tadi, bahwa dalam kewirausahaan tersebut kita ketahui bahwa berbagai macam hal yang harus kita persiapkan dalam mendirikan sebuah wirausaha. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Alim Edward, bahwa tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung wirausaha. Coba sebutkan faktornya tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja faktornya? Faktornya itu faktor manusia, Ya, benar. keuangan, organisasi, Ya, pemasaran, dan dalam mengatur usaha. ya benar. Ada 5 faktor tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya di sini Ibu minta duduk berkelompok ya, satu kelompok 2 orang. Silahkan bentuk kelompok. Nah, jika sudah dibentuk kelompoknya, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu yang pertama yang di ujung adalah kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Di mana tugasnya yaitu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, nah di sini tugas kelompoknya yaitu di mana mencari implementasi wirausahawan, di mana dalam wirausahawan atau wirausahawan itu terdapat implementasi yang
mencari implementasi kewirausahaan, di mana tugas kelompoknya sudah selesai. Jika sudah, perwakilan kumpulkan dulu. Nah, sudah dikumpulkan tugasnya ke depan. Di mana ibu akan memberi kata-kata motivasi yaitu di mana seseorang itu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyaknya orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Nah, jadi kepada Anda semuanya, jangan takut salah dalam misalnya dalam proses belajar, dalam takut dalam menyampaikan jawaban atau memberikan jawaban atau argumen di pembelajaran. Nah, jangan takut salah, karena kita belajar dari kesalahan. Karena dalam kesalahan tersebut kita memiliki pengalaman untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Nah, Ibu akan menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana wirausaha adalah seorang yang mengatur atau menjalankan dan menanggung resiko dan siap untuk menghadapi berbagai macam resiko-resiko yang harus dihadapi bagi pekerjaan yang dilakukan dalam menjalankan atau dalam dunia usaha. Nah, selanjutnya itu pengertian dari kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mendirikan atau menjalankan sebuah kewirausahaan yang di dalamnya terdapat usaha yang menghasilkan inovasi-inovasi baru atau berbagai jenis rancangan usaha baru yang dapat dijalankan oleh seorang atau kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Anda semuanya, apakah materinya sudah paham? Sudah kami? Paham. Nah, dalam proses kita menjalankan sebuah usaha, tentunya kita harus memiliki kemampuan atau memiliki berbagai motivasi yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri dalam menjalankan sebuah usaha, sehingga dalam proses mencapai tujuan usaha kita itu kita tidak bingung lagi mau menjalankan usahanya bagaimana dalam proses penjalanan, dalam proses modal, dalam proses pemasaran. Kita tidak bingung untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini untuk tugas di rumah, untuk tugas pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tokoh-tokoh wirausahaan nasional, di mana Anda semuanya membuat tugas di rumah, yaitu untuk pertemuan minggu depan tentang tokoh-tokoh wirausaha nasional. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.